Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua, amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Kamis 31 Agustus tahun 2023. Merupakan hari terakhir kita berada di bulan Agustus. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kegiatan kita hari ini, seperti biasa mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan kitab Yudas. Kitab ini hanya terdiri dari satu pasal saja, namun pesannya sangat kuat agar kita bisa membangun iman kita di atas dasar keyakinan kita akan keselamatan di dalam Yesus. Baiklah, judul renungan kita dari kitab Yudas yang terdiri dari 25 ayat ini adalah Berdiri dan Menjadi Penjaga. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, ada 3 hal yang diungkapkan oleh Yudas yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan, yaitu berdiri di atas dasar iman, berdoa dalam Roh Kudus, dan menjaga diri. Ketiga hal ini harus dilakukan di tengah-tengah banyaknya pengejek yang akan memecah belah gereja karena mereka hidup menurut hawa nafsu, kefasikan, dan keinginan dunia. Artinya, jemaat harus memiliki pendirian yang kuat dalam iman dan mengandalkan Roh Kudus agar tidak terpengaruh dengan pengajaran dan kehidupan orang fasik. Yudas juga meminta jemaat untuk menjaga saudara yang lain. Jemaat harus menolong mereka yang belum memiliki pendirian iman yang teguh agar tidak terjerumus kepada kefasikan. Itu harus dilakukan secara konsisten. Kedua pesan ini sangat relevan bagi kita saat ini, bukan? Kita harus mempertahankan iman kita dengan terus melandaskannya pada kebenaran firman Tuhan. Kita perlu terus memohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa menang terhadap godaan orang-orang fasik di sekitar kita. Selain itu, kita harus menjadi penjaga saudara kita. Setiap kita adalah bagian tubuh Kristus. Kita harus saling terikat dengan orang percaya lainnya. Sesama sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk mengingatkan mereka agar tidak menyangkal Yesus Kristus. Kita juga perlu mendorong mereka untuk mencerminkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu melatih diri untuk mengasihi mereka yang bebal. Kita harus sabar untuk menuntun mereka agar hidup sesuai dengan kebenaran. Dan kita juga harus dengan rendah hati menegur mereka sehingga kita bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, dengan menjaga sesama saudara, kita menjaga diri kita sendiri. Itu berlaku sebaliknya. Ketika kita secara konsisten menghidupi kebenaran, kita menuntun saudara yang lain untuk menghidupi kebenaran juga. Dengan demikian, benarlah kata Amsal, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, renungkanlah firman ini. Bahwa setiap kita harus berdiri di atas dasar iman kita yang paling suci bersama dengan Roh Kudus. Dan jadilah menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi sesama tubuh Kristus, di mana kita saling menegur, saling menguatkan, menjadi penjaga agar mereka tidak murtad dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jauh-jauhnya terus aku berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.